Assalamualaikum teman-teman. Kita dari kelompok 8, kelas 1A, D3 Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Bandung. Nama aku Dita Melia. Aku Dinda Nurfitri. Nama aku Aldianta. Nah, jadi lewat video ini kita mau sharing nih materi habit 1, jadilah proaktif dari Stephen Covey, yang judul bukunya itu The 7 Habits of Highly Effective People. So, tonton terus ya, jangan di skip. Let's start. Halo semuanya, nama aku Dita Melia. Di video kali ini aku mau membahas tentang perbedaan antara orang proaktif dan orang reaktif. Dua gambar di sebelah kiri menunjukkan tindakan orang reaktif. Nah, mereka ini seperti botol soda. Ketika kehidupan mengguncangnya, tekanan akan menumpuk dan mudah meledak. Mereka membuat pilihan berdasarkan dorongan emosi. Sedangkan dua gambar di sebelah kanan menunjukkan tindakan orang proaktif. Mereka ini seperti air. Ketika kehidupan mengguncangnya, mereka akan tetap tenang, dingin, dan juga terkendali. Mereka juga selalu berpikir sebelum bertindak. Yang kedua, berdasarkan ucapannya. Orang reaktif berkata, kalau saja aku terlahir sebagai anak orang kaya, pasti kehidupanku akan bahagia dan aku bisa shopping sesuka hati. Aku kesal, kenapa takdirku menjadi orang pas-pasan. Sedangkan orang proaktif berkata, walaupun keadaan ekonomiku begini, aku harus bersyukur dan aku akan berusaha untuk menjadi orang sukses. Aku bisa memulainya dengan membuat rencana dan menentukan jalannya. Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa orang reaktif itu cenderung mengeluh terhadap masalahnya, menyalahkan orang lain atau keadaan, hanya fokus pada hambatan, dan akan sulit untuk maju. Sedangkan orang proaktif mampu beradaptasi dengan segala kondisi, memanfaatkan peluang untuk meraih kesuksesan, mencari solusi, dan bertanggung jawab pada dirinya. Yang ketiga, berdasarkan perkembangan. Orang yang memakai jas dan topi berwarna merah adalah contoh dari orang proaktif. Orang proaktif ini menjadi pelaku perubahan dalam keluarganya. Ia berusaha keras untuk menjadi orang sukses agar kebiasaan baik diteruskan ke generasinya. Sedangkan orang yang sedang tidur dan berpakaian seperti orang pengemis adalah contoh dari orang reaktif. Orang reaktif tidak bisa menjadi pelaku perubahan karena ia malas dan tidak mau kerja keras. Akibatnya, ia terjebak dan kebiasaan buruk diteruskan ke generasinya. Ia menyerah pada keadaan dan menerima dengan begitu saja. Yang keempat, berdasarkan inisiatif. Orang proaktif mengambil inisiatif untuk menjadikan segalanya terlaksana, memikirkan solusi, dan bertindak. Sehingga ia selalu berkata, aku pasti bisa. Sedangkan orang reaktif selalu berkata, aku tidak bisa melakukannya. Sepertinya itu tidak mungkin bagiku. Nah, orang reaktif ini mudah menyerah, tidak percaya pada kemampuan sendiri, dan merasa jadi korban. Itulah perbedaan antara orang proaktif dan orang reaktif. Teman-teman, kalian tahu kan sikap proaktif? Kalian juga pasti tahu dong kalau bersikap proaktif itu sulit.
Tapi ada loh kuncinya untuk bersikap proaktif. Nah, kuncinya itu adalah kebiasaan. Jadi, aku bakalan sharing nih sama kalian kebiasaan-kebiasaan apa aja sih yang bisa membuat kita menjadi orang yang lebih proaktif. Nah, kebiasaan yang pertama itu, kita hanya bisa mengendalikan satu hal. We can't control everything that happen to us. Tapi ada satu hal yang bisa kita kendalikan, yaitu reaksi kita terhadap apa yang terjadi pada diri kita. Kita harus bisa mengendalikan segala sesuatu yang terjadi pada diri kita, tubuh kita. Jadi kita harus berhenti nih mengkhawatirkan hal-hal yang gak bisa kita kendalikan. Nah, justru sebaliknya, kita harus mulai berusaha untuk mengendalikan hal-hal yang sudah sepatutnya bisa kita kendalikan. Jadi, lingkaran yang di bagian dalam ini tuh, lingkarannya disebut sebagai lingkaran pengaruh. Nah, lingkaran pengaruh kita ini berisi segala hal yang bisa kita kendalikan, seperti respon, pilihan, diri sendiri, dan sikap kita. Jadi, yang penting itu bukan apa yang terjadi terhadap kita, tapi gimana respon kita menghadapi kejadian tersebut. Nah, sedangkan lingkaran yang di bagian luarnya itu sebenarnya berisi ribuan hal yang nggak bisa kita kendalikan, atau disebut lingkaran di luar pengaruh. Tapi di sini aku kasih beberapa contoh aja hal yang nggak bisa kita kendalikan, yaitu warna kulit, cuaca, kesalahan, biaya kuliah, orang tua, dan komentar kasar. Jadi kita nggak bisa nih milih dilahirkan dengan warna kulit kita seperti apa, fisik kita seperti apa, dengan orang tua yang melahirkannya seperti apa. Kita juga nggak bisa. Oke, selanjutnya nih, kebiasaan yang kedua, yaitu sikap aku bisa. Jadi bersikap proaktif ini sebenarnya berarti dua hal, yaitu bertanggung jawab atas hidup kita sendiri, diri kita sendiri, dan punya sikap aku bisa. Orang-orang dengan sikap aku bisa ini selalu mengambil inisiatif untuk menjadikan segalanya terlaksana, memikirkan solusi dan pilihan, serta bertindak, karena nggak mungkin kan kita cuma berhayal atau menyusun rencana-rencana kita, tapi rencana itu tidak kita lakukan. Ya nggak akan tercapai dong tujuan akhir kita. Nah, untuk itu mereka bertindak dan memiliki sikap aku bisa. Si sikap aku bisa ini tuh biasanya banyak akalnya, ulet, cerdik, kreatif, dan yang terakhir mereka juga berani ambil resiko. Nah teman-teman, di sini juga selanjutnya yaitu ada loh kotak peralatan orang yang proaktif. Nah, perlu ketahui juga teman-teman. Di sini ada 4 kotak peralatan orang-orang proaktif. Yang pertama itu ada kesadaran diri, yang kedua ada hati nurani, dan yang ketiga ada daya imajinasi, dan yang terakhir ada kemauan. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu-satu ya teman-teman, sedikit penjelasan dari poin-poin tersebut. Yang pertama ada dari kesadaran diri, yaitu artinya aku bisa memisahkan diri dari diri sendiri dan mengamati pikiran serta perbuatanku. Nah, yaitu mungkin memisahkan diri dengan dirinya sendiri dan mengevaluasi serta mengangkat menilai perbuatan-perbuatannya. Proses ini disebut kesadaran diri, dan ini adalah peralatan yang dimiliki untuk semua manusia. Nah, yang kedua itu ada hati nurani. Hati nurani yaitu artinya di sini aku bisa mendengarkan suara batinku untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Nah, yaitu artinya hati nurani adalah suara batin yang akan selalu memberi tahu kita untuk membedakan yang mana yang benar dan yang mana yang salah. Kita semua punya hati nurani, dan hati nurani kita bisa berkembang atau menciut tergantung pada apakah kita menggubisinya atau tidak.
Nah, yang ketiga itu ada daya imajinasi. Artinya yaitu aku bisa membayangkan kemungkinan baru. Nah, daya imajinasi ini sungguh suatu karunia yang luar biasa, teman-teman. Daya imajinasi memungkinkan kita meloloskan diri dari keadaan yang sekarang dan menciptakan kemungkinan baru dalam benak kita. Daya imajinasi ini memberi kita peluang untuk membayangkan masa depan kita dan mengimpikan ingin menjadi apa kita nanti. Nah, yang terakhir yaitu ada kemauan. Artinya aku punya kuasa untuk memilih. Nah, teman-teman, kemauan adalah kuasa untuk bertindak. Kemauan mengatakan bahwa kita punya kuasa untuk memilih, untuk menguasai emosi-emosi kita dan mengatasi kebiasaan serta naluri kita. Nah, seperti itu teman-teman, 4 poin dari kotak peralatan proaktif. Nah, jadi intinya teman-teman, semakin sering kita menggunakan kotak peralatan itu, semakin kuat peralatan itu, dan semakin besar kuasa kita untuk bersikap proaktif. Namun, kalau tidak menggunakannya, kita cenderung bersikap reaktif, sesuai naluri seperti anjing dan bahkan bertindak menurut pilihan seperti manusia. Nah, mungkin cukup sekian dari saya penjelasan tentang kotak peralatan proaktif, teman-teman. Terima kasih. Oke, teman-teman, mungkin cukup sekian video dari kelompok 8. Semoga teman-teman semua video yang telah kita tampilkan bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.